Dengan pengalaman lebih dari 27 tahun dari mulai didirikan sampai saat ini, Yayasan Islam Al-Hamidiyah semakin percaya diri untuk menjalankan kegiatan operasionalnya secara profesional dengan penguasaan manajemen yang tinggi, mulai dari kegiatan penyelenggaraan pendidikan Islam serta pendidikan umum yang terdiri dari pesantren dengan jenjang madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah, taman kanak-kanak, taman pendidikan Al-Quran, sekolah dasar Islam terpadu, sekolah menengah pertama Islam, dan sekolah tinggi agama Islam atau STAI. Do you know how many structures of narrative? 4. Dengan komitmen menyelenggarakan pendidikan bermutu dan berkelanjutan atau Continuous Quality Education, Yayasan Islam Al-Hamidiyah bertekad memberikan nilai tambah bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia, serta melakukan perbaikan dan inovasi sesuai tuntutan kondisi global sebagai kiprah Al-Hamidiyah menjalankan peran strategis dalam pendidikan nasional. Good morning everybody, how are you? Yayasan Islam Al-Hamidiyah bersama dengan seluruh sumber daya yang dimiliki saling bahu-membahu untuk mewujudkan visi kami menjadi penyelenggara pendidikan terkemuka dan teraudit pada tahun 2020 di Indonesia dan 2025 di Asia, dan juga sebagai lembaga yang dikelola secara profesional. الأقل والشعور يا رشيدة تفضلي أن تسألي إلى نبيلة. Sebagai penyelenggara pendidikan madrasah dan pendidikan umum yang berwawasan internasional, Yayasan Islam Al-Hamidiyah memiliki misi menyelenggarakan sistem manajemen satu pintu atau One Gate Policy secara konsisten, menyelenggarakan pendidikan Islam yang berorientasi pada nilai-nilai religius dengan tujuan menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, menyelenggarakan pendidikan umum untuk semua bidang dengan dasar pengetahuan agama Islam sehingga menghasilkan cendekiawan muslim yang berakhlak mulia, serta menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan kegiatan sosial. Di samping kegiatan utama yang saat ini dijalankannya, Yayasan Islam Al-Hamidiyah bergerak maju dengan mantap membangun unit-unit penunjang pendidikan antara lain kelompok bimbingan ibadah haji, lembaga mil zakat infak dan sodako, koperasi, minimarket, dan pujasera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. From Bandung, we'll go straight to Garut. Then we are going to Yogyakarta. Garut to Yogyakarta is about 337 kilometers. Yayasan Islam Al-Hamidiyah selalu berusaha untuk menghasilkan jasa pendidikan yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat guna meningkatkan nilai yayasan dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance. Untuk mendukung hal tersebut, kami mengusung tata nilai yang telah dimiliki dan dipahami oleh seluruh unsur yayasan, yaitu student centricity, integrity, dan achievement. Tell me about your hobbies. My hobbies are swimming, and sometimes when my mother asks me to go to swim, I would love to do it. Yayasan Islam Al-Hamidiyah sebagai lokomotif penyelenggara pendidikan Islam dan pendidikan umum yang bermutu di Kota Depok sangat menjunjung tinggi tata nilai yang menjadi landasan bekerja dan berkarya untuk mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan yayasan. Tata nilai tersebut adalah student centricity yang memiliki makna melayani dengan tulus dan mengutamakan kepentingan siswa dengan nilai perilaku ramah, tanggap, proaktif, kreatif, dan inovatif dalam melayani siswa dan stakeholder. Integrity yang bermakna menjaga harkat dan martabat serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak citra profesi serta nama baik Yayasan Islam Al-Hamidiyah. Menjunjung tinggi kejujuran, ketulusan, keterbukaan,
dengan keteladanan sifat Rasulullah, sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Achievement yang memiliki makna selalu termotivasi untuk berprestasi dengan mengedepankan etos kerja dengan kemampuan terbaik dan mengutamakan prestasi. Yayasan Islam Al-Hamidiyah selalu berkomitmen penuh untuk mencetak lulusan yang bermutu, menjadi agen perubahan di masyarakat, dan menjadi motor penggerak dalam kemajuan bangsa Indonesia. Moto kami, learn, share, and grow. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang kami muliakan, yang terhormat Dewan Penasihat dan Kepala Klinik Yayasan Islam Al-Hamidiyah, Ibu Dr. Farida Saihu, SPAK. Yang kami hormati Regional Business Manager UB Jawa Barat 4, Bapak Hidayatullah Fala Alatas, S-Farm Apoteker. Yang kami hormati Ibu narasumber kita, Ibu Dr. Doni Nugrahawati. Yang kami hormati Service Manager Klinik UB Jabar 4, Ibu Umiyatun Solihah Apoteker, serta seluruh tim
dari PT Kimia Farma Diagnostik. Yang kami hormati Wakil Kepala Pengasuh Bidang Madrasah Bapak Kiai Haji Jauhari LC. Yang kami hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Hamidiyah beserta Wakil Bapak Suyatno SSI MPD, Ibu Anisya SPD, dan Ibu Nurbaiti MPD. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Wali Santri dan seluruh undangan. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru MTS Al-Hamidiyah serta seluruh santri MTS kelas 78 yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini Senin 23 Mei 2022 kita semua dapat bertemu dan bersilaturahim di sini dalam rangka melaksanakan kegiatan program Kimia Farma Peduli Hepatitis. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan semoga kita senantiasa mengikuti ajaran dan sunnah beliau sampai akhir nanti. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah sebelum kita mulai acara ini, kita membacakan suratul Fatihah agar kegiatan ini dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar. Dan Fatihah ini kita tunjukkan kepada Al-Maghfurullah Kiai Haji Ahmad Saihu. Semoga Allah terima seluruh amal ibadah beliau dan dijadikan kuburnya Raudhah Riyadil Jannah. Ala hazinya ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya sebelum kita mulai acara kedua, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini, yaitu pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, sambutan Kepala Madrasah Sanawiyah, sambutan dari PT Kimia Farma, penyampaian materi edukasi, sesi tanya jawab, door prize, penyerahan plakat, doa, dan penutup. Baik, acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Raden Ahmad Fauzan SPDI. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati
أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Semoga yang membaca dan kita semua yang mendengarkan mendapat cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sambutan Kepala Madrasah Sanawiyah yang akan disampaikan oleh Bapak Suyatno SSI MPD. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya belum kompak untuk menjawab salam saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuruddin yawaddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, sehingga pada kesempatan pagi hari yang cukup cerah ini, hari Senin 23 Mei 2022, kita sama-sama bisa bersilaturahmi di Masjid Jami Al-Hamidiyah dengan keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Dalam rangka mengikuti kegiatan sosialisasi kesehatan dan juga pemeriksaan kesehatan
bekerjasama dengan PT Kimia Farma. Mudah-mudahan kegiatan pada pagi hari ini membawa manfaat buat kita semua. Salawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang taat menjalankan ajaran beliau. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang sama-sama kita muliakan Bapak Hidayatullah, tim dari PT Kimia Farma, BUMN ternama di Indonesia, serta timnya. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Hadi Sukoco MPD, Kepala Divisi PAUD dan Dikdasmen Yayasan Islam Al-Hamidiyah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kiai Haji Jauhari Saji LC selaku Wakil Kepala Pengasuh Bidang Madrasah. Yang saya hormati seluruh wali santri yang mengikuti kegiatan ini melalui media Zoom. Yang saya hormati seluruh Dewan Guru Madrasah Sanawiyah Al-Hamidiyah dan juga seluruh tamu undangan serta anak-anakku seluruh santri kelas 7 dan 8 Madrasah Sanawiyah Al-Hamidiyah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari yang memang sudah ditentukan walaupun dalam kondisi yang mendadak, pada hari Kamis kami menerima surat dari PT Kimia Farma. PT Kimia Farma adalah BUMN ternama di Indonesia yang sudah tersebar di seluruh Indonesia, ingin mengajak kerjasama dengan Madrasah Sanawiyah Al-Hamidiyah dalam rangka sosialisasi kesehatan dan juga pemeriksaan kesehatan terkait dengan maraknya penyakit yang sedang viral di DKI Jakarta, yaitu hepatitis. Beberapa tahun yang lalu di Depok pun juga ada, sebelum masa pandemi sudah ada hepatitis. Dan untuk tahun ini pandemi insya Allah sudah akan berakhir dan beralih ke masa endemi. Namun hepatitis kembali mencuat di DKI Jakarta. Kita selaku kota penyangga ibu kota sudah selayaknya untuk waspada. Kami pun juga sudah berpikir bagaimana caranya kita memberikan edukasi terutama kepada santri kami. Namun berkat rahmat dari Allah akhirnya kami dibukakan jalan. Bahkan tanpa kami meminta, via PT Kimia Farma sudah berinisiatif untuk mengajak kerjasama dengan Madrasah Sanawiyah Al-Hamidiyah atau dengan Yayasan Islam Al-Hamidiyah. Kami ucapkan terima kasih kepada PT Kimia Farma yang sudah mempercayakan kepada kami untuk menjadi salah satu tempat sosialisasi kesehatan dan juga pemeriksaan kesehatan. Dari Direktorat Pendidikan menyampaikan ucapan terima kasih yang teramat dalam kepada PT Kimia Farma khususnya, karena dengan adanya kerjasama yang kita mulai pada hari ini, artinya kami dari Yayasan Islam Al-Hamidiyah dan dari Direktorat Pendidikan Yayasan Islam Al-Hamidiyah membuka pintu yang seluas-luasnya apabila PT Kimia Farma ingin mengadakan kerjasama kembali dengan seluruh direktorat yang ada di Direktorat Pendidikan Yayasan Islam Al-Hamidiyah. Kami menyambut baik kegiatan ini dan kami selaku penyelenggara mohon maaf apabila dalam pelaksanaan ini kami masih banyak kekurangan dari segi fasilitas maupun penyambutan, dan juga barangkali santri-santri kami ada yang tingkah lakunya kurang berkenan. Bapak Ibu dari PT Kimia Farma mohon dimaafkan, karena memang usia santri kami ini kelas 7 dan kelas 8 masih dalam masa usia peralihan. Jadi mohon dimaklumi saja, dan untuk kedepannya kami membuka pintu yang seluas-luasnya kepada PT Kimia Farma. Apabila ingin mengadakan kerjasama lagi, tentunya nanti harus dengan sepengetahuan dari tim Satgas COVID kami, tim Satgas dari YIA dan juga dari Direktorat Pendidikan Yayasan Islam Al-Hamidiyah. Untuk santri seluruhnya, kali ini ada beberapa santri memang yang akan diambil sampel darahnya. Dan bagi para wali santri yang ada di rumah, Umi, Abi, Ayah, Bunda, apabila
ingin mengikut sertakan putra-putrinya, santri kami untuk ikut pemeriksaan kesehatan dengan cara pengambilan sampel darah, silakan bisa menghubungi kontak person yang sudah kami berikan, yaitu Ibu Mariamah selaku guru BK dan Ibu Nurbaiti selaku waka kesiswaan dari Madrasah Sanawiyah Al-Hamidiyah. Terima kasih kepada ayah bunda Umi Abi yang sudah mengikuti melalui media Zoom. Terima kasih juga seluruh tamu undangan, wabil khusus dari PT Kimia Farma dan juga rekan-rekan panitia dan serta dewan guru, dan juga anak-anakku selamat mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Tolong diikuti dengan tertib dan diikuti juga dengan jadwal yang sudah ditentukan. Nanti untuk seluruh santri yang akan diambil sampel darahnya atau akan dicek kesehatannya bisa tetap tinggal di masjid ini. Namun bagi santri yang tidak diambil sampel darahnya atau tidak dicek kesehatannya, tidak diperiksa kesehatannya, bisa kembali ke kelas masing-masing untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti biasa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sambutannya Bapak Suyatno SSI MPD. Selanjutnya, sambutan dari PT Kimia Farma, Regional Business Manager UB Jabar 4, Bapak Hidayatullah Falah Alatas S Farm Apoteker, atau yang mewakili, kami silakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dewan Penasehat dan Kepala Klinik Yayasan Islam Al-Hamidiyah, Ibu Dr. Farida. Yang kami hormati Wakil Pengasuh Bidang Madrasah, Bapak Kiai Haji Jauhari. Yang kami hormati Kepala MTS Al-Hamidiyah beserta Wakil, Bapak Suratnyo beserta tim. Yang kami hormati Kepala Divisi PAUD dan Didaksme beserta Bapak Ibu jajaran Majelis Guru di MTS Al-Hamidiyah. Puji syukur kami ucapkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini pada kegiatan Kimia Farma Peduli Hepatitis. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih semangat adik-adik? Kalau saya tanya bagaimana kabarnya hari ini, jawabnya apa? Oke, kita ulangi. Masih semangat adik-adik? Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, kita tambahkan dengan jargon Kimia Farma ya. Kalau saya sampaikan semangat pagi, kawan-kawan, adik-adik sampaikan pagi, 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 luar biasa. Oke, kita ulangi. Semangat pagi, 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 luar biasa. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alfi Bazariani selaku Service Manager untuk area Depok. Dalam hal ini mewakili Bapak Hidayatul Falah Alatas selaku Regional Business Manager UB Jawa Barat 4. Kebetulan beliau sedang berhalangan hadir, Bapak dan Ibu, karena kita ada kegiatan yang berdampingan. Namun beliau meminta maaf dan menyampaikan salam agar kegiatan hari ini tetap berjalan dengan lancar sebagaimana yang kita rencanakan. Kita ada dua agenda hari ini. Yang pertama adalah edukasi yang nantinya akan disampaikan oleh Dr. Doni. Kemudian selanjutnya nanti screening bagi siswa dan siswi atau santriwan dan santriwati yang sudah disetujui oleh para walinya gitu ya.
Adik-adik di sini sudah tahu terkait dengan penyakit hepatitis? Yang sudah tahu boleh angkat tangan. Oh ya, silahkan santriwan yang di sebelah kiri saya. Ada yang bisa menjelaskan terkait dengan apa itu penyakit hepatitis? Oke, kalau belum nanti kita dengarkan bersama ya, apa sih itu sebenarnya penyakit hepatitis, bagaimana penyakit itu bisa menular, bagaimana gejalanya, dan apa yang harus kita lakukan jika kita terjangkit penyakit tersebut. Nanti makanya kita simak bersama penyampaian dari Dr. Doni setelah ini. Nah, kita juga akan ada pilihan nanti untuk santriwan dan santriwati yang atraktif gitu, yang bersemangat mengikuti edukasi ini, kemudian yang aktif untuk bertanya, memberikan pertanyaan kepada Dr. Doni untuk kita diskusikan bersama. Selanjutnya nanti saya juga sudah titip ya Bu ya, santriwan dan santriwati yang tertib gitu, yang tidak mengobrol kiri kanan, yang tidak sender-senderan gitu. Nanti kita ada hadiah gitu untuk santriwan dan santriwati khusus tersebut. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada MTS Al-Hamidiyah dan Yayasan Islam Al-Hamidiyah secara keseluruhan untuk kesempatannya pada kali ini. Semoga kedepannya kita juga bisa melaksanakan kegiatan lainnya dalam rangka kemajuan dan koordinasi bersama. Harapan kami pada kegiatan ini berjalan dengan lancar dan nantinya jika ada kesempatan lagi kita dapat bertemu kembali ya adik-adik pada kegiatan berikutnya. Oh, udah mulai ngantuk nih yang di sebelah kanan saya. Oke, semangat ya, kita mendapatkan ilmu baru yang kita mungkin tidak didapatkan di lingkungan ini secara formal, makanya kita undang Dr. Doni untuk hadir ke sini. Oke, saya rasa cukup untuk yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Harapan saya adik-adik di sini nanti dapat menyimak yang disampaikan Dr. Doni dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya Ibu Alfi dari Regional Business Manager UB Jabar 4. Selanjutnya, penyampaian materi edukasi yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Doni Nugrahawati. Kepada beliau kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita semua dapat berkumpul di Yayasan Al-Hamidiyah pada hari ini. Perkenalkan, saya adalah Dr. Doni Nugrahawati yang akan memberikan materi mengenai tentang penyuluhan hepatitis pada hari ini. Yang terhormat Bapak Dewan Penasihat dan Kepala Klinik YIA, Ibu Dr. Farida Syaihu SPAK, serta Wakil Pengasuh Bidang Madrasah, Bapak Kiai Haji Jauri Wakil Pengasuh Bidang Madrasah, dan juga Kepala MTS Al-Hamidiyah beserta wakil dan jajarannya serta para guru yang saya hormati. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan pada hari ini untuk memberikan materi pada Al-Hamidiyah mengenai hepatitis. Baik, silakan untuk slide mohon dipersiapkan.
Ya, saya akan memberikan materi mengenai edukasi dan screening hepatitis yang kami programkan melalui Kimia Farma serentak di Indonesia. Baik, next. Ya, epidemiologi atau kejadian hepatitis pada seluruh di dunia ini itu kalau dibandingkan yaitu ada 1 dari 20 orang yang bisa terkena hepatitis. Jadi hepatitis itu bisa dari hepatitis B, hepatitis A, dan hepatitis C. Sebenarnya ada juga sih hepatitis D, E, dan F. Namun hepatitis yang paling banyak di dunia ini presentasinya yaitu adalah hepatitis A, B, dan C. Baik, untuk hepatitis B sendiri yaitu sebanyak sekitar 470.000 itu akan mengakibatkan kanker hati. 720.000 mengakibatkan sirosis. Nah, yang paling banyak kejadiannya yaitu adalah pada bagian Afrika dan Pasifik Barat. Untuk 375.000 orang, dia akan terkena hepatitis C dan 71.000 orang terkena hepatitis B. Ini termasuk banyak ya untuk seluruh dunia. Kenapa sih begitu banyak hepatitis ini mengenai orang di dunia ini? Pertama adalah karena pengobatan yang belum tergolong murah atau pengobatannya ini adalah mahal, dan juga orang yang udah terkena hepatitis, dia ini nggak mau diketahui oleh orang-orang sekitarnya kalau dia itu mengidap suatu penyakit atau dia itu sakit. Oke, baik, lanjut, kita next. Oke. Ya, seperti yang saya bilang tadi, hepatitis itu ada banyak macamnya ya. Jadi nggak hepatitis berarti dia itu hepatitis aja, enggak. Jadi secara medis itu hepatitis itu tergolong dari banyak, ada sekitar 5 atau 6 tergantung dari virus penyebabnya, yaitu ada hepatitis A, ada hepatitis B, hepatitis C, D, E, F, G. Ya kayak alfabet ya. Tapi yang paling banyak menjangkit manusia atau orang-orang di dunia ini adalah hepatitis A, B, dan C. Siapa yang tahu letak liver atau hepar kita itu di sebelah mana? Angkat tangan. Dada. Lambung. Ayo angkat tangan, siapa yang tahu letak hepar atau liver kita? Ginjal. Paru-paru, ayo sebutin semua. Ya, hati. Letak hati kita itu di mana? Ada yang gini. Oke. Ya, ada yang ini. Baik. Letak hati kita itu ada di bagian kanan atas. Bagian perut tapi sebelah kanan atas ya. Hah? Di sini hatiku untukmu. Ya, jadi baik. Jadi bagi yang belum paham ya, yang namanya hati dengan jantung itu beda ya. Kalau jantung itu dia di sini yang berdegup, duk itu adalah jantung ya. Sedangkan hati itu ada di perut kanan bagian atas. Dia itu merupakan organ terbesar kedua yang ada di dalam tubuh kita. Dia tuh fungsinya apa? Banyak sih fungsinya, tapi memang tidak banyak yang tahu karena memang alat vital kita biasanya kan hanya paru-paru dan jantung ya yang paling tahu. Sebenarnya hati atau hepar atau liver itu tuh juga penting juga. Nah, hepatitis itu adalah peradangan atau infeksi yang menyerang hati kita. Nah, saat kita terkena infeksi atau peradangan di hati kita, nanti kita akan mengalami berbagai gejala.
Seperti karena hepatitis atau hepar atau liver kita ini adalah salah satu dari sistem pencernaan kita, berarti gejalanya itu nggak jauh-jauh dari sistem pencernaan kita. Seperti mual, muntah, terus diare juga bisa. Nah, lama-lama kita juga akan lemes atau bisa kehilangan kesadaran. Nah, nanti saat karena infeksi itu tadi dia menyebabkan fungsi hati atau fungsi hepar kita itu rusak, sehingga nanti mata kita bisa berubah jadi kuning, yang bagian putih ini bisa jadi kuning, kulit kita juga bisa jadi kuning, pipis kita berubah menjadi seperti air teh, tahu air teh ya? Warnanya coklat, dan juga kotoran kita atau hajat kita itu warnanya bukan kuning lagi tapi malah putih gitu. Jadi berbanding terbalik ya, hati-hati ya. Jadi kalau saya boleh sarankan adik-adik kalau buang air atau buang hajat itu harap memperhatikan warnanya ya. Kalau misalkan warnanya sudah berubah, nah itu harus warning sign gitu ya. Baik ya, lanjut. Hepatitis tadi terdiri dari A, B, dan C. Untuk yang paling banyak ya saya rangkumkan. Jadi hepatitis A ini adalah biasanya karena dia itu infeksi virus, jadi nggak jauh-jauh ya dari kata demam. Demam itu apa? Panas, benar. Demam itu suhu tubuh kita itu panas ya, lebih tinggi dari normal ya. Nah, demamnya itu dia itu lebih dari 38 derajat. Jadi pasti tubuh kita tuh panas banget. Dan juga ada mual, muntah, diare, kulit kuning dan kulit gelap, bahkan kadang ada yang sampai gatal-gatal. Nah, apa sih yang bedain hepatitis A, B, dan C? Hepatitis A itu dia penularannya melalui fekal oral. Fekal oral, oral itu mulut ya, fekal itu bagian pembuangan. Jadi kalau ada adik-adik yang jajan atau makan makanan yang kurang higienis, nah itulah mudah tertular atau metode penularan si hepatitis A ini. Nah, penanganannya itu apa? Penanganannya biar kita nggak kena hepatitis itu adalah kita harus vaksinasi dulu, vaksinasi hepatitis saat kita sehat. Dan kalau saat kita sudah misalkan terkena hepatitis, itu kita harus segera berobat ke rumah sakit atau ke klinik atau puskesmas terdekat. Itu untuk yang hepatitis A tadi. Metode penularannya lewat apa? Betul. Hebat untuk tim wanita atau adik-adik yang cantik. Yang cowok mana suaranya nih? Yang cowok tahu nggak hepatitis A itu penularannya lewat mana? Penularannya lewat mana, tahu nggak? Ya, santriwannya betul, lewat makanan ya. Baik, kita lanjut ke hepatitis yang kedua, yaitu hepatitis B ya. Nah, hepatitis B ini penyebarannya berbeda dengan hepatitis A. Dia penyebarannya itu yang pertama lewat pertukaran cairan tubuh. Pertukaran cairan tubuh itu bisa melalui apa aja? Yang pertama bisa melalui jarum suntik ya, jarum suntik. Jadi jarum suntik seperti transfusi darah yang tidak steril, atau pemakaian obat-obatan suntik yang tidak steril, atau juga tato itu juga pakai jarum suntik ya. Dan juga hubungan suami istri yang tidak baik gitu ya. Nah, itu dia berhubungannya lewat situ. Nah, akan menyebabkan hepatitis B. Hepatitis B itu gejalanya apa aja sih? Dia itu termasuk yang kronik ya. Jadi kalau hepatitis A tadi itu termasuk yang akut. Dia tuh cepat, sekitar 4 minggu sampai 6 minggu kita kemasukan si virus hepatitis A itu kita biasanya langsung sakit, demam, bla 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 dan lain sebagainya, mual, muntah gitu. Tapi kalau si hepatitis B ini dia tuh kronik. Begitu begitu virusnya masuk, dia itu nggak langsung nyebabin kita sakit. Nah, kita tuh kayak nggak ngerasa aja si virusnya itu masuk, tiba-tiba si hati kita atau hepar kita itu fungsinya udah rusak gitu. Jadi dia tuh merusaknya itu secara halus gitu. Nah, barulah setelah hati atau hepar kita itu rusak,
barulah timbul gejala-gejala seperti mual, muntah, bahkan ada kulitnya yang udah kuning, buang air kecilnya juga udah seperti teh, dan bahkan bisa menyebabkan dia sampai keracunan gitu, karena si heparnya itu dia sudah tidak berfungsi dengan baik. Nah, si hepatitis B ini juga pengobatannya dengan apa sih? Nah, kita juga harus melakukan vaksin dan juga pengobatan. Untuk pengobatan hepatitis B ini berbeda dengan hepatitis A. Pengobatan hepatitis B ini dia tuh tergolong mahal ya, dan pengobatannya ini termasuk dalam jangka lama. Jadi tidak seperti orang sakit flu yang minum obat langsung sembuh, tapi dia membutuhkan waktu yang lama gitu. Karena hepatitis B ini dia akan kronik dan mengendap hampir seumur hidup pada manusia atau dalam tubuh kita, dalam tubuh yang terkena, mohon maaf. Nah, yang ketiga adalah hepatitis C. Hepatitis C ini hampir sama kayak hepatitis B, cuman dia memang bedanya pada saat kita melakukan tes laboratorium atau tes serologi hepatitis. Yang membedakan si virusnya ini hepatitis apa. Gejalanya hampir sama, dia demam, mual, muntah, kulit juga berubah jadi kuning. Nah, badannya juga jadi lemes. Terus si hepatitis C ini dia juga penularannya melalui pertukaran cairan tubuh. Pertukaran cairan tubuh atau menggunakan jarum suntik dan juga obat-obatan yang tidak baik. Nah, oke, baik. Slide selanjutnya. Oke, nah ini gejala hepatitis akut pada anak ya. Saya mulai mengerucut menjadi gejala hepatitis akut pada anak. Kalian masih anak-anak atau udah dewasa nih hitungannya? Baik, dalam medis itu kita hanya membagi dua ya, dewasa atau anak-anak. Nah, kalian nih kalau misalnya nih hanya ada dua pilihan, anak-anak atau dewasa, kalian masuk mana? Wah, pengen pada cepet gede ya semuanya ya. Oke, kalau menurut medis di bawah 16 tahun itu masih tergolong anak-anak ya. Baik, nah apa aja sih gejala hepatitis akut? Hepatitis akut pada anak-anak itu kita mengarah ke arah hepatitis yang akut, yang A, hepatitis A, atau hepatitis yang baru-baru ini lagi viral gitu ya, yang lagi booming itu yang hepatitis misterius. Siapa yang bisa jawab kenapa hepatitis namanya hepatitis misterius? Itu ada yang naik, ada yang tunjuk tangan. Berani nggak jawab ya? Kenapa namanya misterius? Oke, kalau gitu saya jelaskan ya. Kenapa sih hepatitis yang sekarang ini namanya hepatitis misterius? Jadi setelah karena dia pertama munculnya itu di Inggris ya. Nah, kan namanya negara Eropa itu dia untuk bidang kesehatannya lebih maju ya. Nah, dari hasil penelitian si anak yang terkena hepatitis ini, dari hasil labnya, dari hasil pemeriksaannya, dia itu menunjukkan gejala seperti hepatitis, tapi pada saat pemeriksaan labnya itu hepatitis A, B, C, D, E, F, G itu nggak ada. Tapi dia itu ada gejala mual, sampai kulitnya kuning, sampai air tehnya juga air pipis atau BAK-nya seperti teh. Nah itu kan gejala hepatitis banget ya. Tapi virus A, B, C, D, E, F, G-nya tuh nggak ketemu gitu. Jadi WHO dan juga dokter jadi menyimpulkan bahwa si hepatitis yang baru-baru ini viral ini namanya hepatitis misterius, dan dia itu akut. Akut itu artinya cepet perjalanannya dari si virusnya itu masuk sampai dia menyebabkan gejala. Nah, apa aja sih? Jadi kita bisa lihat gejalanya itu adalah diare,
Terus penyakit kuning tuh terutama pada daerah mata ya. Pada mata kita ini yang warnanya putih ini kalau terkena hepatitis matanya akan berubah jadi kuning. Terus yang kedua sakit perut, terutama di bagian ulu hati dan juga sebelah kanan atas di mana letak si hati itu berada. Terus buang air besar berwarna pucat. Berwarna pucat tuh bisa seperti kayak keputihan, seperti putih atau kayak dempul. Nah, jadi zat warna dalam feses kita itu hilang gitu karena si hatinya itu rusak. Tubuhnya bisa kejang kalau kita mengalami keracunan dalam darah dan juga penurunan kesadaran serta buang air kecil berwarna seperti teh. Baik, lanjut. Ya, apa aja sih 4 langkah utama dalam penanganan hepatitis itu apa aja? Nah, akan saya berikan. Jadi yang pertama adalah waspada pada gejala awal seperti diare, mual, muntah, sakit perut, dan demam ringan. Nah, jadi kalau ada yang mengalami mual, muntah, diare, demam, itu tuh memang masih belum pasti dia itu hepatitis ya. Ada juga yang memang gejala infeksi saluran pencernaan lain. Tapi karena sekarang sedang marak hepatitis misterius, kalau saya boleh sarankan, saat ada yang mengalami mual, muntah, demam, dan juga demam ringan, nah itu segera dibawa ke rumah sakit atau klinik atau puskesmas setempat biar diperiksa lebih lanjut oleh ahli medisnya. Terus yang kedua adalah jika muncul gejala awal jangan panik, segera bawa anak ke puskesmas dan untuk mendapatkan pertolongan lanjutan serta pemeriksaan lanjutan apakah gejalanya ini merupakan gejala infeksi saluran pencernaan biasa ataukah mengarah ke arah gejala hepatitis atau hepatitis yang misterius. Baik, yang ketiga adalah jangan menunggu sampai muncul gejala lanjutan. Gejala lanjutannya tuh apa aja? Kalau mata kita itu sudah terlihat kuning, kulit kita sudah terlihat kuning, buang air kecil kita sudah seperti air teh, dan juga buang air besar kita atau feses kita sudah berwarna pucat, putih pucat. Nah, itu harus hati-hati, itu adalah gejala lanjutan di mana si hati kita atau liver atau hepar kita itu sudah mulai terganggu fungsinya. Dan yang keempat adalah segera bawa anak ke rumah sakit dengan fasilitas ICU jika terjadi penurunan kesadaran. Wah, kalau sudah penurunan kesadaran itu adalah pingsan, badan lemes, berkunang-kunang. Nah, itu udah tanda-tanda bahaya ya. Jadi jangan sampai kalau ada yang sakit itu sampai sakit berat seperti penurunan kesadaran atau badannya terlalu lemas, dehidrasi. Nah, itu jangan sampai gitu ya. Baik, slide selanjutnya. Ya, bagaimana cara mencegah anak dari hepatitis akut? Nah, yang pertama adalah karena hepatitis akut adalah hepatitis yang cepat dalam hal penyebarannya. Kita harus sering-sering cuci tangan pakai sabun, betul. Pakai sunlight. Terus yang kedua adalah kalau bisa alat makan jangan bersaramaan ya atau berbarengan ya. Jadi sendok atau garpu atau sumpit yang kita pakai jangan dipakai oleh orang lain gitu ya. Walaupun keluarga sendiri, kalau bisa sendok, alat makan, nah itu untuk pribadi sendiri atau untuk sendiri-sendiri aja, tidak boleh berbagi. Nah, terus selanjutnya adalah makan makanan yang harus terjaga kebersihannya. Jadi jangan makan sembarangan atau jajan minuman makanan sembarangan yang tidak bersih. Itu sangat mudah sekali untuk terpapar hepatitis akut. Terus yang selanjutnya adalah saat ada orang yang sakit atau mungkin lebih spesifikasi atau lebih spesialnya dia sakit hepatitis, kita nggak boleh deket-deket dulu untuk jenguk atau untuk berdekatan, menemani atau apa dengan orang yang sakit, jangan dulu. Karena apa? Karena dia hepatitis sifatnya akut itu cepat menular. Jadi kalau misalkan ada teman yang sakit, kalau bisa memang kita biarkan untuk istirahat dulu di rumah, untuk
berbaring sampai dia merasa enak atau merasa sehat. Nah, yang selanjutnya adalah menjaga kebersihan lingkungan kita. Jadi selain kitanya ini cuci tangan dan juga pakai masker ya, karena hepatitis misterius yang sekarang itu konon katanya bisa menyebar lewat udara juga gitu. Jadi kita harus pakai masker, cuci tangan, dan juga lingkungan sekitar kita. Kalau ada yang buang sampah sembarangan itu harus dibersihkan. Terus tempat-tempat sampah juga tidak boleh sampahnya sampai berserakan keluar-keluar. Cairan-cairan sampah yang kotor itu juga tidak boleh berserakan kemana-mana, begitu ya. Nah, baik, slide selanjutnya. Ya, saya mendapatkan titipan dari atau pesan dari Direktur Utama Kimia Farma Diagnostika, yaitu kita sebagai BUMN yang bergerak dalam bidang layanan kesehatan, melalui edukatif ini kami mengajak peran serta guru dan orang tua untuk senantiasa melakukan pencegahan hepatitis akut melalui pola hidup sehat dan bersih, dimulai dari mengenali gejala-gejala awalnya tadi hingga penanganan lebih lanjut. Nah, lakukan pencegahan, kenali gejala, dan pahami penanganannya. Anak sehat, Indonesia hebat. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pemaparan dan ilmu yang sangat bermanfaat ya untuk kita semua. Selanjutnya, kita akan lakukan sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada 6 orang penanya, 3 putra dan 3 putri. Silakan dimulai dari santri putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gazia Hafiza dari kelas 7A. Di sini saya ingin bertanya, selain dari gejala yang kita alami, secara kita mengetahui kalau misalnya kita terkena hepatitis itu kayak gimana? Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, tepuk tangan untuk teman yang udah bertanya, yuk. Jangan lemes gitu dong, Besti, habis nanya. Maaf, Bu Dokter, langsung dijawab atau pertanyaan selanjutnya? Atau gimana? Jawab saja ya. Oh ya, baik, silakan Dok. Ya, jadi akan saya jawab pertanyaan dari adik Fadia ya. Selain dari gejala, kita bisa tahu nggak sih kalau kita itu kena hepatitis? Jawabannya tidak, karena hepatitis B dan C yang kronik, yang dia sifatnya kronik aja, kalau kita tidak melakukan pemeriksaan darah atau pemeriksaan lab, kita nggak akan tahu kalau kita itu kena hepatitis gitu, karena dia sifatnya kronik kan, lama. Nah, si virusnya itu udah ada di tubuh kita, terus dia itu merusak hati kita, tapi kita tuh kayak rasanya sehat-sehat aja. Pas waktu lagi kita ke rumah sakit, tiba-tiba kita melakukan cek darah atau MCU atau mungkin medical check up, tiba-tiba ketahuan kalau kita itu ada hepatitis yang positif. Nah, itu kita tuh baru tahu kalau kita, oh, saya kena hepatitis gitu. Jadi selain dari gejala, kita akan susah untuk mendiagnosa seseorang yang terkena hepatitis itu tidak tanpa gejala gitu. Jadi harap diperhatikan kalau misalnya ada yang kena demam, mual, muntah, diare, dan juga mata kuning, kulit kuning. Nah, itu harap diperhatikan, itu adalah ciri khas dari gejala hepatitis. Baik. Ya, baik Bu Dokter, terima kasih. Penanya kedua silakan dari santri putra. Ya, silakan maju ke depan.
disebutkan nama dan kelasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sihab dari kelas 8. Mengapa hepatitis misterius menyerang di usia 0 sampai 16 tahun, Dok? Baik, lu langsung pergi. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Mengapa hepatitis menyerang pada usia 0 sampai 16 tahun? Jadi karena dia ini masih baru ya, dan temuan kasusnya ini memang baru pada anak-anak saja gitu. Jadi untuk sementara hepatitis misterius ini disimpulkan dia menyerang anak-anak karena belum ada case report atau temuan kasus pada orang dewasa untuk hepatitis misterius ini gitu. Jadi karena case report dari dunia manapun, Inggris, Indonesia dan yang lain itu dia ditemukan di pasien anak-anak, maka untuk concernnya atau khususnya itu kita akan meneliti pada si hepatitis misterius ini pada anak-anak. Tapi kalau misalkan ada untuk kedepannya misalkan ada temuan kasus atau case report hepatitis misterius pada orang dewasa, nah ini kita akan terus melakukan update untuk selanjutnya gitu. Baik. Baik, terima kasih Dr. Doni. Selanjutnya penanya ketiga. Kita selang-seling ya, dari Putri silakan. Sebutkan nama dan kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakia Istifaya dari kelas 8B. Saya mau nanya, kalau misalnya nih kita udah tahu gejala kita, itu penanganan selanjutnya apa, dokter? Kan kalau misalnya COVID-19 nih itu harus diisolasi. Nah kalau penyakit hepatitis nih kita harus apa gitu? Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Zakia. Silakan Bu Dokter. Baik, untuk Adek Zakia, terima kasih pertanyaannya ya. Jadi bila kita kena hepatitis, apa sih penanganan yang harus kita lakukan? Yang utama dan terutama kita harus periksa ke dokter. Nah, dokter tuh ada di mana? Ada di puskesmas, klinik atau rumah sakit. Jadi kita jangan mendiagnosa sendiri ya, walaupun kita misalkan, wah aku demam, mata aku kok kuning, kulit aku kok kuning, wah aku kena hepatitis nih, atau tanya Google gitu, nah itu lebih sesat lagi ya. Jadi daripada kalian tersesat, nah kalian baiknya segera periksa ke dokter. Nah nanti gimana langkah selanjutnya apa? Biar bapak dokter atau ibu dokter yang akan memberikan pemeriksaan lanjutan, entah seperti pemeriksaan darah atau pemeriksaan serologi ataukah pemeriksaan lain untuk memastikan bahwa kalian terkena hepatitis dan juga memberikan penanganan yang tepat. Apakah akan diopname, tirah baring atau mendapatkan obat-obatan yang spesifik untuk menjaga sistem imun kita dan juga membuat kita sehat kembali gitu. Baik, cukup ya penjelasannya dari Bu Dokter, terima kasih. Selanjutnya penanya keempat kembali dari Putra. Ya, silakan. Silakan sebutkan nama dan kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Irsad dari kelas 7C. Saya mau nanya, kalau kita memiliki penyakit yang lain terus kita terkena hepatitis, apakah penyakitnya bisa lebih parah gitu? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Irsyad. Silakan Bu Dokter. Baik, terima kasih Ade Irsyad ya. Bagus pertanyaannya. Apabila kita punya sakit lain, apabila kita kena hepatitis, apakah akan lebih berat? Ya, jadi memang bila kita punya penyakit lain selain hepatitis awalnya ya, seperti kelainan sistem imun ataukah penyakit lain yang bawaan dari lahir gitu. Apabila kita terkena hepatitis, maka gejala yang muncul itu akan lebih berat. Kenapa bisa lebih berat? Karena tubuh kita itu sudah tidak sehat, tubuh kita itu sudah sakit. Nah, jadi saat si virusnya itu masuk, otomatis gejala yang timbul pada pasien atau yang terkena virusnya itu
itu akan lebih berat dan juga lebih terlihat dari orang normal biasa. Sistem imun itu sangat mempengaruhi. Jadi apabila sistem imun kita itu bagus, walaupun ada virus flu, virus COVID, virus hepatitis, bila sistem imun kita itu bagus dan kuat, insya Allah virusnya itu akan kalah dengan sistem imun tubuh kita. Tapi saat kita sudah sakit duluan, sistem imun kita berarti sudah istilahnya bolong-bolong ya, bisa tertembus gitu. Nah apabila si virus itu masuk, otomatis dia akan dengan sangat mudah menembus kekebalan sistem imun kita sehingga menyebabkan gejala yang lebih berat daripada orang normal biasanya gitu. Baik, terima kasih Bu Dokter. Selanjutnya penanya Putri, penanya kelima, silakan. Silakan disebutkan nama dan kelasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laina Skinal Merakanza dari kelas 8A. Saya ingin nanya, bagaimana cara memastikan kalau kita sehat atau terjangkit virus hepatitis ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya silakan Bu Dokter. Baik, oke. Caranya, bagaimana sih kita tahu kalau kita itu sehat atau terjangkit hepatitis ya Bu ya? Ya oke. Jadi jalan satu-satunya adalah yang pertama kita harus memastikan kita itu sehat, kita itu kuat gitu. Yang pertama. Dan yang kedua kita sudah divaksin oleh vaksin hepatitis. Vaksin hepatitis itu pada saat apa sih? Saat kita baru lahir itu kita udah langsung dikasih vaksin hepatitis. Nah, vaksin hepatitis itu pada saat kita untuk anak-anak itu pada saat kita baru lahir, pada saat kita umur 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan itu kita wajib mendapat vaksin hepatitis. Itu sangat membantu untuk menjaga kekebalan tubuh kita. Nah, yang ketiga adalah kita melakukan medical check up. Jadi kalau misalkan memang tidak ada kan tadi ada tuh faktor risikonya apa aja. Hepatitis A berarti dia melalui makanan, hepatitis B dia melalui pertukaran cairan tubuh. Jika kita menjauhi dari faktor risiko, insya Allah kita nggak akan sih terkena hepatitis ya. Tapi kalau misalkan kita ada faktor risikonya, nah itu kita harus berobat atau melakukan pemeriksaan darah, sampel darah, pemeriksaan serologi darah untuk mengetahui jenis dari hepatitis yang kita yang mungkin kita alami atau mungkin kita terkena hepatitis jenis apa begitu. Baik, terima kasih Bu Dr. Doni. Sekarang penanya terakhir dari Santri Putra. Wah, sepertinya semangat sekali nih Dok, banyak yang ingin bertanya nih Dok. Silakan, ya sudah kalian yang masuk. Ya, sebutkan, Billy, nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Billy Sawila dari kelas 8C. Mengapa hepatitis menjadi penyakit yang harus diwaspadai? Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Dokter. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya, Debili. Jadi, mengapa hepatitis menjadi penyakit yang harus kita waspadai? Karena hepatitis itu menyerang atau dia tuh infeksi di saluran hati kita, di mana hati kita itu mempunyai peran yang sangat penting. Dia itu bisa mendetoksifikasi racun-racun yang ada pada tubuh kita. Nah, dia itu bisa sebagai cadangan gula pada tubuh kita, dan dia juga bisa membersihkan lemak-lemak jahat pada tubuh kita. Seandainya hepar atau hati atau liver kita itu rusak, nah fungsi-fungsi ini tadi itu tidak berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Jadi tubuh kita itu tidak akan terdetoksifikasi dengan baik. Terus akan ada berbagai macam banyak lemak dalam darah kita, dan juga akan menyebabkan keracunan pada darah kita, sehingga menyebabkan kita itu nanti akan menimbulkan penurunan kesadaran atau pingsan, dan kita bisa masuk ke ICU. Nah, itu menyebabkan penyakit dengan komplikasi yang lebih parah lagi.
Bahkan di Inggris itu atau di bagian belahan lain, hepatitis itu bisa menyebabkan kematian gitu. Karena rusaknya fungsi dari hepar kita atau hati kita. Jadi sebisa mungkin jangan sampai terjadi hal-hal atau perburukan gejala atau perberatan gejala pada saat terkena hepatitis gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik, ada pertanyaan lagi? Baik, terima kasih Bu Dokter. Sepertinya masih banyak yang ingin bertanya ya Dok, cuma ini kita batasi hanya 6. Dan ada pertanyaan Dok, ini dari wali santri di rumah. Yang pertama, beliau bertanya, Bu Dokter, bagaimana cara membedakan gejala hepatitis dengan dehidrasi pada urin? Pada urin. Ya. Yang kedua, obat-obatan apa yang pertama diberikan pada penderita hepatitis? Apakah dengan berjemur di pagi hari membantu mengatasi pengobatan hepatitis? Baik, terima kasih untuk wali santri yang sudah memberikan pertanyaan. Baik, yang pertama, gimana caranya membedakan air kencing ya atau air pipis kita yang dehidrasi dengan yang hepatitis. Jadi kalau air pipis kita karena dehidrasi, dia itu warnanya adalah kuning pekat, kuning tua. Jadi kuning tua atau kuning lebih pekat daripada pipis atau kencing kita normal ya. Buang air kita normal itu kan biasanya putih kekuningan aja gitu ya. Kalau cairan kita itu cukup. Nah, saat kita dehidrasi, pipis kita itu berwarna kuning tua. Bahkan malah ada yang tidak bisa sampai mengeluarkan buang air atau ada yang sampai tidak bisa pipis ya karena faktor dehidrasi itu. Kita kekurangan cairan. Jadi apa yang dikeluarkan oleh tubuh, cairan aja kita kurang gitu kan. Bahkan sampai ada yang sampai nggak bisa pipis gitu ya. Sedangkan kalau misalkan hepatitis itu dia buang air kecilnya atau pipisnya itu dia berwarna seperti teh, jadi kecoklatan begitu. Karena apa? Karena zat warna dalam hati kita itu sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi dia ikut memberikan warna tambahan pada air pipis kita atau air kencing kita gitu, sehingga warnanya dia lebih seperti teh, seperti kecoklatan, seperti gelap. Nah kalau misalkan untuk yang dehidrasi dia tetap berwarna kuning, tapi dia sedikit lebih pekat atau kuningnya itu lebih dalam begitu Bu. Oh yang kedua ya? Ya yang kedua Dok. Obat-obatan apa yang pertama diberikan pada penderita hepatitis? Apakah dengan Baik, obat-obatan apa selanjutnya ya, obat-obatan apa yang bisa dilakukan untuk membantu penyembuhan hepatitis? Apakah berjemur dapat membantu ya? Secara langsung berjemur itu memang bagus untuk kesehatan tubuh kita karena vitamin D yang terserap dari matahari terserap dalam tubuh kita akan diolah oleh tubuh kita menjadi menguatkan sistem kekebalan imun kita. Tapi apabila kita sudah terkena hepatitis, lah itu yang harus diperhatikan itu adalah dari segi higienitas makanan dan juga minuman kita. Jadi apakah makanan minuman kita itu sudah bersih, alat makan yang kita minum apakah sudah baik, lalu apakah kita mengkonsumsi minuman alkohol, dan juga apakah kita melakukan prosedur jarum suntik dengan tidak steril. Nah itu yang perlu diperhatikan karena itu adalah faktor risiko atau metode penyebaran dari si virus hepatitis ini sendiri gitu. Tapi kalau untuk preventifnya, kalau misalkan memang mau berjemur itu bisa saja, tapi kurang efektif atau kurang tidak langsung menuju apabila kita berjemur terus sembuh. Jadi kalau misalkan kita sudah terkena hepatitis, kalau untuk hepatitis A ini dia adalah virus yang self-limiting disease. Jadi dia akan sembuh dengan sendirinya. Kita hanya perlu istirahat, tirah baring, minum obat-obatan peningkat sistem imun, dan juga minum obat-obatan sesuai dengan keluhan. Apabila kita demam dikasih anti demam, kita diare dikasih anti diare, dan kita mual dikasih obat mual muntah. Tapi kalau misalkan untuk hepatitis
B dan C itu harus selain vaksin kita mendapatkan pengobatan untuk antivirus dan juga obat meningkatkan sistem imun, di mana untuk obat hepatitis B dan C itu membutuhkan waktu yang lama dan juga biaya yang tidak sedikit. Jadi lebih besar daripada pengobatan untuk hepatitis A gitu. Baik Ibu. Baik, Bapak dan Ibu di rumah sudah dijawab pertanyaan oleh Ibu Dr. Doni. Baik, selanjutnya ini Dok, dari Kepala Klinik Yayasan Islam Hamidiyah, barangkali ada yang ingin ditanyakan pada Ibu Dr. Fari. Silakan Ibu. Kenapa? Ya. Apa ini apa? Ya barangkali Ibu. Mangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya. Seperti kita tahu ya, sekarang di dunia itu lagi ada penyakit dibilang misterius hepatitis ya. Jadi terutama terkena mengenai terkena kepada anak-anak. Jadi apa yang harus kita lakukan tadi sudah diterangin ya seperti apa. Cuma saya memberi saran kepada adik-adik untuk menjaga segala macam makanan yang kita makan. Jangan makan yang jajan yang di luar, GoFood itu kan kita nggak boleh ya, terutama makanan yang kotor ya. Terus juga jaga kebersihan, kita tetap mesti menjaga prokes, sering cuci tangan, jaga jarak, walaupun sekarang sudah dibolehkan nggak pakai masker di ruang terbuka, tapi harusnya kok di dalam ruangan gini tetap harus pakai masker ya gitu. Lalu sering cuci tangan, terus jaga kebersihan diri deh, kalau ada yang sakit, mual, muntah, perutnya nggak enak, cepat ke klinik gitu ya. Nanti kalau ada hal yang lebih lanjut kita akan merujuk ke pemeriksaan lab ya. Terutama jangan sampai kencingnya ya, urinnya seperti kayak air teh, terus matanya kuning, kulitnya kuning, jangan sampai itu. Jadi sebelumnya udah harus diantisipasi. Juga kita sarankan pada adik-adik untuk vaksin hepatitis B ya. C kalau nggak salah belum ada vaksinnya ya. Hepatitis B 18 tahun ke atas. Enggak, yang C. Oh, yang C belum ya. Hepatitis B? B sudah ada. Iya, B kan bisa untuk anak kan boleh. Boleh. Oh ya. Adik-adik di sini siapa yang belum pernah vaksin hepatitis B? Masih ya, kalau masih kecil pasti udah ya. Kecilnya pasti udah divaksin ya. Mungkin nanti dikasih tahu orang tuanya. Jadi vaksin ulangan ya, namanya booster ya. Booster dulu. Itu untuk mencegah kita kena hepatitis B ya. Terus hepatitis yang lain ya. Kecuali C emang belum ada kalau nggak salah ya. Mungkin dari saya itu aja. Jangan lupa adik-adik jangan jajan GoFood terus ya. Terus kalau ada yang teman yang sakit mual, muntah, perut nggak enak terus menerus, cepat ke klinik ya berobat. Nanti kalau itu kita kasih surat pengantar untuk periksa lab fungsi livernya ya. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Farida, edukasi dan arahannya buat kita semua. Selanjutnya Dok, ini kan sudah 6 pertanyaan ya, sudah disampaikan oleh anak-anak. Ini kita akan ada door prize. Nah, dokter akan memilih 3 santri penerima door prize nih Dok. Kira-kira kategorinya apa aja Dok? Kategorinya yang menyimak materi dengan baik. Yang pertama yang menyimak materi dengan baik. Yang kedua menanyakan materi yang relevan dengan materi yang disampaikan atau tema materi yang disampaikan, yaitu mengenai hepatitis dari penyebarannya dan juga pencegahan serta pengobatannya. Baik, yang ketiga adalah yang rapi dan tertib. Iya. Baik Dok, kita langsung tentukan saja ya Dok. Siapa nih Dok? Yang keberapa
hepatitis, yang ini tadi kenapa menyerang, usia 0-16, ini tadi penanganan selanjutnya bagaimana, ini hepatitis, apakah kalau ada sakit lain, terus bagaimana cara menentukan, ini bagus ya Dok. Ini yang pertanyaan terbaik ya. Terus kemudian yang tertib itu dipercepat buat lebih hal. Baik, terima kasih Dokter Doni. Ini Ibu sudah mendapatkan 3 penanya terbaik dan santri yang mengikuti dari awal sampai selesai tadi edukasi yang diberikan oleh Dokter Doni. Yang pertama, santri penanya terbaik jatuh kepada Irsyad 7C. Alhamdulillah, Irsyad 7C. Yang kedua, santri aktif jatuh kepada santri putri. Penanya pertama tadi atas nama siapa? Gazia. Dan yang terakhir, santri yang tadi kami perhatikan dengan tertib mengikuti kegiatan, ini jatuh kepada santri yang di depan Ibu nih yang masker hitam. Siapa? Christian ya? Ya, silakan untuk ketiga santri yang disebutkan untuk maju ke depan. Kepada Ibu Alfi Wilzariani kami mohon untuk bisa memberikan door prize-nya. Di mana? Ya, atas nama Gazia yang aktif memberikan pertanyaan. Ya, Christian, santri yang disiplin dan tertib yang mengikuti kegiatan. Selanjutnya yang terakhir, santri dengan pertanyaan terbaik diterima oleh Irsyad 7C. Baik, terima kasih Ibu Alfi. Kami informasikan untuk seluruh santri yang tidak mendapat door prize yang diberikan tadi bertiga akan tetap mendapatkan merchandise dari PT Kimia Farma. Alhamdulillah. Baik, anak-anakku sekalian, selanjutnya penyerahan plakat yang akan disampaikan oleh Service Manager Klinik UB Jabar 4, Ibu Umiatun Solihah Apoteker, kepada Ibu Dr. Farida Saihu SPAK. Kepada beliau kami silakan.
Bu. Apakah kita bagi yang santriwan dulu, santriwati dulu atau gimana tadi teknisnya? Yang ini tetap di sini, yang akan melakukan screening tetap ada di sini. Nanti yang lain boleh kembali ke kelas lainnya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Umiyatul Solihah dan Ibu Dr. Farida Saihu, SPAK. Selanjutnya yaitu doa dan penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Jauhari Saji LC. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat General Manager PT Kimia Farma Bapak Hidayatullah Alatos, yang terhormat Ibu Kepala Klinik Kesehatan Yayasan Al-Hamidiyah Ibu Dr. Farida Saihu, Kadif Dikdasmen Pak Hadi, Kepala Madrasah Sanawiyah, serta tim dokter, perawat maupun tenaga medis dari Kimia Farma, para dewan guru serta anak-anakku para santri serta wali santri. Marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya mohon anak-anakku para santri kita doa. Adab doa itu adalah dengan khusyuk, dengan tawadhu, ya, agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya, anak-anak semuanya, para santri, mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah dari penyakit hepatitis yang lagi menyebar di Indonesia ini. Maka semuanya mengaminkan. Nah, semua mengaminkan nanti doanya dengan penuh khusyuk. Jangan ada yang guyonan, yang bercanda, ya. Dan mari kita bacakan Al-Fatihah, ya, untuk sang pendiri pesantren Al-Hamidiyah Al-Maghfurlah Bapak Kiai Haji Ahmad Syekhu beserta Ibu Nyai Siti Solhah. Mudah-mudahan beliau mendapatkan raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdas syakirin, hamdan yu'afi na'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghis. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma shfi amradana wa amradal muslimin. Allahumma shfi amradana wa amradal muslimin. Allahumma shfi amradana wa amradal muslimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, ulama-ulama kami, kiai-kiai kami, teman-teman kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rahman, ya Rahim. Berikanlah kesehatan untuk anak kami, putra-putri kami, ya Allah. Santri-santri kami, ya Allah. Sehatkanlah badannya, zahir dan batin, untuk menuntut ilmu di pesantren Al-Hamidiyah, ya Allah. Berikanlah mereka semuanya ilmu yang barokah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Jadikanlah mereka semuanya anak-anak yang saleh salihah, anak yang berbakti kepada agamamu, nabimu, Qur'anmu, dan kedua orang tua yang melahirkan anak-anak kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, rubahlah keadaan kami. Rubahlah keadaan kami, ya Allah, dari keadaan yang tidak baik menuju keadaan yang lebih baik. Rubahlah keadaan negeri kami, ya Allah, dari keadaan yang tidak baik menuju keadaan yang lebih baik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna wal muslimin, irhamna wal muslimin. Allahumma yassir umurana umura kulliha wa la tu'assir alaina. Ya muyassir yassir, ya mudabbiru dabbir, ya musahilu sahil, sahil alaina kull asir. Bijai sayyidil bashiri nadhir wa sallallahu wa sallama wa ala alihi. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa adkhilnal jannata bil Qur'an wa najjina minan nari bil Qur'an. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mudah-mudahan diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kiai Haji Jauhari untuk memimpin doanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rangkaian acara demi acara telah kita lalui dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu pimpinan, tim dari Kimia Farma, Bapak Ibu Wali Santri dan seluruh undangan, serta anak-anakku sekalian. Semoga pengetahuan yang kita terima hari ini memberikan manfaat yang sangat besar buat kehidupan kita, khususnya seluruh santri Al-Hamidiyah. Dan Allah meridhoi semua kegiatan kita pada hari ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami tutup dan marilah kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah,
Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.